Saya melihatkan Bapak Imam Masjid Awal Kota Ubin dengan besarannya, Ketua Badan Takmir Masjid Pak Abdullah dengan jajaran staf Badan Takmir Masjid, dan semua kita yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan berada di masjid ini. Sesudah kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salat maghrib berjamaah, dan memastikan ruang waktu antara maghrib isya ini kita gunakan untuk mengenal Allah, mengenal Rasul, dan mengenal Islam. Dan selama kita tidak batal wudu dan tidak berkata-kata sia-sia, maka selama itu sesudah maghrib ini sampai isya kita dihitung sebagai orang yang sedang sholat. Dan selama kemudian kita berada di masjid ini hingga sampai pada isya, maka para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala akan mendoakan kita, ya Allah rahmati ia, ya Allah ampuni ia, ya Allah terimalah tobatnya. Intizarus salah li salah, penantian kita kepada salat berikutnya, kita tidak pulang dari maghrib ke isya ini, maka selama itu malaikat mendoakan kita, ya Allah kasihi ia, ya Allah ampuni dia, dan ya Allah terimalah tobatnya. Semoga fadilah ini kita dapatkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan bicara tentang keutamaan bulan Rajab, karena kita sudah melintasi 12 hari dari bulan Rajab. Maghrib ini kita sudah masuk tanggal 13, karena hari dalam Islam itu dimulai dari waktu maghrib, ya. Hari ini masih 12 Januari, tapi sejak maghrib tadi ini kita sudah masuk tanggal 13 Rajab, karena hari dalam Islam dimulai dari waktu maghrib. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah." Sesungguhnya bilangan bulan di dalam Islam ini, yauma khalaqas samawati wal ardh, pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, hitungan bulannya itu ada 12 bulan. 12 shahran, ada 12 bulan. Dan 12 bulan itu adalah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Ada 12 bulan. Dan minha, di antara 12 bulan itu, arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai bulan haram. 4 bulan itu jemaah sekalian dijelaskan oleh Nabi. 3 bulan yang berturutan, yang mutawalian, yang antara satu dengan keduanya saling terhubung. 3 bulan itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Itu adalah Ashhurul Hurum, 3 bulan yang berturutan. Sedangkan 1 bulan itu menyendiri, yakni bulan Rajab. Ya, inilah bulan yang Allah Subhanahu wa taala agungkan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa berkenaan dengan bulan ini. Doanya masyhur, sudah kita hafal bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab ini, berkahi kami pada bulan Sya'ban nanti, dan sampaikan di sisa umur kami ini ya Allah dengan bulan Ramadan. Wa balighna Ramadan, wa balighna Ramadan, wa balighna Ramadan. Di bulan Rajab ini Nabi SAW sudah mengajarkan kita doa, dan beliau berdoa bukan untuk dirinya sendiri. Ya, beliau menggunakan dhamir nahnu. Beliau tidak berdoa hanya untuk dirinya sendiri, tidak berdoa untuk kemudian keluarganya, tapi beliau berdoa untuk semua umatnya, dan semua umatnya menjadikan doa ini sebagai doa mereka. Ya, doa keberkahan, doa meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dari bulan Rajab, Sya'ban, dan puncak keberkahan itu, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah yang sumbernya dari Salman Al-Farisi, di mana Nabi SAW menyatakan tentang Ramadan itu adalah syahrun azimun mubarakun. Inilah bulan yang agung lagi diberkahi. Jadi Rajab diberkahi, Sya'ban diberkahi, dan puncak keberkahan itu ada pada bulan suci Ramadan.
Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga adalah bulan pembuka keberkahan. Ya, urutannya. Rajab berkah, Sya'ban berkah, Ramadan berkah, Syawal berkah, dan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram juga Ashurul Hurum. Jadi ini disebut sebagai bulan pembuka keberkahan, bulan pengantar kesucian. Karena Ramadan suci, Zulqa'dah suci, Zulhijjah suci, Muharram suci. Bulan mengantarkan kepada kesucian. Baik jemaah sekalian, mari kita lihat apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita di bulan Rajab ini. Ya. Ada hal yang penting ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tazlimu anfusakum fihim." Janganlah kalian melakukan kezaliman pada bulan ini. Di 4 bulan yang Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram itu. Kezaliman, ya mas kalian, dijelaskan oleh para ulama itu ada 3. Pertama, kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Innasyirka la zulmun 'azim." Sesungguhnya syirik, ya, mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala adalah kezaliman yang besar. Innasyirka la zulmun 'azim. Benar-benar kezaliman yang besar. Maka pada bulan ini jamaah sekalian, jangan sampai kita melakukan kesyirikan. Jangan kemudian kita menjadikan benda-benda sebagai sumber bagi kita untuk kemudian meraih kemanfaatan dan terhindar dari bahaya. Kita mungkin antara kita menggunakan batu akik, ya jangan kemudian banggakan dengan batu akik itu bahwa batu akik itu ada isi, ya jangan jamaah sekalian, itu benda. Kita tidak boleh bergantung kepada benda, kita tidak boleh bergantung kepada makhluk. Sudah kita nyatakan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ya, katakanlah wahai Muhammad, Qul huwallahu ahad. Dia Allah yang Maha Tunggal dan Allahus samad, Allah tempat bergantung. Bahkan ketika kita kemudian menjemput rezekinya Allah Subhanahu wa taala, kita tidak menjadi sebab makhluk untuk kemudian mendapatkan rizki. Karena Nabi SAW menyampaikan, "Lau tatawakkaluna kama tatawakkalut tayr." Sekiranya kalian bergantung, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tawakalnya seekor burung. Tabdu himasan wa taruhu bitanan. Burung itu dia keluar di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan dia kembali ke sarangnya di sore dan malam hari. Wa taruhu bitanan. Ia kembali di sarangnya dalam keadaan kenyang. Tidak hanya makanan yang dia dapatkan, tapi bahkan dia membawa makanan untuk anak-anaknya. Ya, sekiranya kalian bertawakal, lau tatawakkaluna kama tatawakkalut tayr. Sekiranya kalian bertawakal sebagaimana bertawakalnya burung, maka kalian akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berikan rezeki kepada seekor burung. Tabdu himasan wa taruhu bitanan. Keluar dia di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan dia kembali di sore hari dalam keadaan perut yang kenyang dan bahkan membawa makanan untuk anak-anak. Demikianlah jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak harapan yang hendak kita raih di hari dunia ini, jangan kita bergantung kepada makhluk, ya. Kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita menyatakan tawajjuh, iqbal, penghadapan kita hanya kepadanya. Apalagi jemaah sekalian, bahkan dalam sholat sering kita janjikan, sering kita sumpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala kalimat ini. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Kalimat yang kita ambil dari kalimat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam sempat terpesona melihat kaukab, melihat bintang-bintang, bintang-bintang yang indah. Dia katakan, ini adalah Tuhan, hada Rabbi. Tapi tatkala bintang itu kemudian hilang, ya, tidak ada lagi sinarnya, dia mengatakan, wa ana la uhibbul afilin. Aku tidak suka Tuhan yang hilang, Tuhan yang tenggelam. Tatkala dia melihat bulan yang bercahaya sempurna, kalbadri fi tamami, seperti purnama raya dalam kesempurnaan, jemaah, dia melihat bulan yang bersinar dengan tenang dan kemudian cahaya melimpah di malam hari. Dia mengatakan ini Tuhan, ya. Tapi kemudian tatkala bulan itu tenggelam, hilang, maka dia mengatakan wa ana la uhibbul afilin. Aku tidak suka pada Tuhan yang hilang, Tuhan yang tenggelam. Ketika dia bertemu di siang hari,
Ya, dia menunjukkan bahwa ada benda langit yang paling besar, yang cahayanya menghangati, yang cahaya bersinar yang tanpa batas, dan itu adalah matahari. Falamma ra'a asy-syams, ketika dia melihat matahari, dia mengatakan, ini adalah Tuhan, ini besar, hadza akbar. Tapi tatkala matahari itu tenggelam, dia mengatakan, wa ana la uhibbul afilin. Kembali dia mengatakan, aku tidak suka pada Tuhan yang hilang, Tuhan yang tenggelam. Pada saat itu kemudian mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Ya, jadi pernyataan dia bahwa dia bertawajud kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada bintang, bukan kepada bulan, bukan kepada matahari, tapi tawajuhnya, ikbalnya, penghadapannya kepada inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Dan di dalam salat jemaah sekalian kita sempurnakan dengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, jadi sepanjang perjalanan Rajab ini jemaah sekalian, tetap jaga keikhlasan hati kita, jaga penghadapan hati kita, jangan terpengaruh kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana seorang ulama sufi yang bernama Imam Abu Hasan Al-Tustari menyatakan, ketika engkau telah menempuh jalan rihlatulillah ini, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala ini, jangan engkau palingkan wajahmu kepada selainnya. Jangan pernah kau palingkan wajahmu kepada selainnya, karena yang selain itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Tetap kencangkan niatmu, hanya tegak lurus menghadapkan hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman yang kita hindari pada bulan Rajab ini adalah inna syirka la zulmun azim. Jangan sampai kita melakukan kesyirikan. Yang kedua jemaah sekalian, jangan sampai kita melakukan kezaliman pada orang lain. Ya, kita menghina orang lain, apakah karena ucapan kita atau karena tulisan kita, ya, atau kemudian pandangan mata kita yang merendahkan. Jangan sampai kita mengambil harta orang lain. Kalau itu terjadi, Nabi SAW mengatakan, al-yaum, hari ini hendaknya kalian meminta penghalalan dan pemaafan berkenaan dengan harta orang lain dan kehormatan orang lain. Hari ini, kata Nabi, di masa beliau, dan itu akan sampai kepada kita. Hari ini hendaknya kalian meminta penghalalan dan pemaafan berkenaan dengan harta orang lain dan kemuliaan orang lain. Jika ada harta orang lain yang sampai kepada kita, kita meminta penghalalan atau raddul mazalim, kita kembalikan hartanya. Ya, kalau ada orang yang pernah kita rendahkan, pernah kita bully, pernah kita zalimi, jemaah sekalian, maka hendaknya pada hari ini kita meminta pemaafan. Karena kata Nabi SAW, sebab akan datang satu hari di mana tidak akan berguna dirham dan dinar. Tidak akan berguna dirham dan dinar pada hari itu. Tidak akan ada sogokan. Karena pada hari itu jemaah sekalian, ketika kita sudah meninggal, pada hari di mana antara satu makhluk dengan makhluk yang lain akan saling berbalas, maka pada hari itu jemaah sekalian, terhadap orang-orang yang kita zalimi, orang-orang yang belum kita meminta penghalalan berkenaan dengan hartanya, belum kita minta pemaafan berkenaan dengan kerendahan yang kita lakukan kepada mereka yang kita zalimi itu jemaah sekalian, maka pahala-pahala dari amal-amal kita akan diberikan kepada mereka. Pahala-pahala kita akan diberikan kepada mereka, dan sekiranya pahala-pahala kita tidak menutupi tingkat kezaliman yang kita berikan kepada mereka jemaah sekalian, maka dosa-dosa mereka akan dilekatkan kepada kita. Kalau pahala kita tidak cukup untuk kemudian menutupi tingkat kezaliman yang kita lakukan pada orang lain, maka dosa-dosa mereka akan dilekatkan kepada kita. Sehingga bisa jadi jemaah sekalian, jika kita termasuk orang yang tidak pernah berzina, sementara orang yang kita zalimi itu adalah orang yang pernah berzina, maka bisa jadi kita akan memikul sanksi dosa zina disebabkan karena dosanya akan dilekatkan kepada kita. Ketika pahala amal itu tidak mencukupi membayar tingkat kezaliman yang kita lakukan pada orang lain. Dan pada harinya dalam hadis riwayat Tirmizi dan hadis riwayat Imam Tirmizi yang lain mengatakan,
dan pada akhirnya dia menjadi orang yang muflis, yang bangkrut, dan pada akhirnya dia menjadi orang yang akan diantarkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini jamaah sekalian, jangan sampai melakukan kezaliman, jangan merendahkan orang lain, menghindari perselisihan, lakukan perdamaian. Kalau ada hal-hal yang berkenaan dengan mungkin kita punya piutang, orang berhutang kepada kita dan ternyata dia belum mampu membayar, maka kita beri tenggat waktu. Fanaziratun ila maisarah, tunggulah sampai dia lapang, sampai dia mampu membayar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tasaddaqu," ketika engkau bersedekah, fa huwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kalian. Damaikan hati kita jamaah sekalian, senangkan jiwa kita, karena adalah bulan ini bulan kita berkesempatan untuk meraih kesucian, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang disebut dengan istighfar Rajab. Memperbanyak istighfar di bulan Rajab sebagaimana disarankan oleh para ulama-ulama kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman yang ketiga yang harus kita hindari adalah kezaliman berkenaan dengan diri kita sendiri, yakni ketika kita melakukan dosa. Ketika kita melakukan kesalahan, maka itulah kezaliman. Kalau kezaliman kepada Allah dengan syirik, kalau kezaliman kepada orang lain dengan melakukan perendahan, penghinaan, dan mengambil hak orang lain, maka kalau kezaliman pada diri jemaah sekalian, ketika kita melakukan kesalahan dan dosa pada bulan yang haram, pada bulan ini yang Allah Subhanahu wa taala sucikan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau toh terjadi, kalau kita melakukan kezaliman, kalau kita melakukan kesalahan, kalau kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka belajarlah doa-doa dari para anbiya wa rasul, dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, yang sebab kesalahan mereka mendapatkan kesempatan kita untuk belajar dari doa-doa mereka. Doa pertama jemaah sekalian adalah doa yang Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kalian mendekati pohon khuldi ini, syajaratul khuld, tapi keduanya mendekati. Bahkan dalam riwayat disebutkan bahkan keduanya makan buah khuldi, buah kekekalan. Diprovokasi oleh iblis, kalian berdua akan menjadi orang yang kekal di dalam surga. Keduanya makan jemaah sekalian. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala faharajahuma, Allah keluarkan mereka berdua dari surga, keluarkan, dan kemudian ternyata hadir di muka bumi ini, Allah ilhamkan ke dalam jiwa mereka. Mereka kemudian menyatakan tentang kezaliman mereka, mereka meminta ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa kita belajar dari Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, keduanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, sungguhnya kami telah menganiaya diri-diri kami. Zalamna anfusana, maksudnya kami telah melakukan dosa kepadamu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan jika engkau tidak mengasihi kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami termasuk orang-orang yang merugi. Pernyataan kerendahan diri, mengembalikan bahwa dosa itu adalah dosa mereka, dan kemudian mengharapkan akan ampunan dan kemaafan serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat mereka berdua. Fataba, Allah terima taubat mereka. Di Jabal Rahmah Allah pertemukan Siti Hawa dan Nabi Adam alaihissalam, dan Allah Subhanahu wa taala hadirkan kasih sayang kepada mereka berdua. Kita akan belajar jemaah sekalian dari doa yang dimunajatkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam jemaah sekalian, dia pernah melakukan satu dosa, satu kesalahan. Apa dosa itu jemaah sekalian? Ketika dia melihat ada seorang Bani Israel yang dianiaya oleh tentara Fir'aun, dianiaya, maksud melerai, tapi dia kemudian malah melakukan pukulan. Dia memukul dengan satu pukulan kepada tentara Fir'aun. Jamaah, satu pukulan itu menyebabkan tentara Fir'aun itu kemudian mati seketika. Musa tubuhnya besar, dalam riwayat disebutkan, maka ketika Musa alaihissalam memukul satu pukulan,
maka tentara Firaun itu kemudian meninggal seketika. Pada saat itu Musa alaihissalam merasakan bahwa dia telah berdosa dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara. Tuhanku, aku telah menganiaya diriku sendiri, maka ampunilah aku ya Allah. Faghfaralah, maka Allah berikan ampunan itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Doa juga kita belajar jemaah sekalian dari doa Nabi Nuh alaihissalam. Ketika dia menyatakan terbuka tentang anaknya Kan'an yang keluar daripada perahunya yang akan berlindung di atas gunung, dia tidak mau bergabung dengan ayahanda pada saat banjir besar jemaah sekalian, dan dia akan diajak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu jemaah sekalian, Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, innahu min ahlik, innahu min ahli ya Allah, semuanya anakku ini adalah bagian dari keluarga. Tapi Allah Subhanahu wa taala tegur Nabi Nuh alaihissalam, innahu laisa min ahlika, innahu amalun ghairu salih. Wahai Nuh, dia bukan bahagian dari keluargamu, dia beramal bukan amal yang saleh. Maka Nabi Nuh alaihissalam merasa ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, wa in taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Ya Allah, jika Engkau tidak mengampuni aku dan menyayangi aku, maka niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi. Belajar berdoa dari doa Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam jemaah sekalian, dia berdoa tatkala dia marah kepada kaumnya, dia menghindari dakwah, dia marah, ghadiban, dia tinggalkan kaumnya, naik bahtera berhadapan dengan badai, maka kemudian semua angkutan dikeluarkan, termasuk harus ada orang yang dikeluarkan daripada bahtera itu. Kemudian diundi jamaah sekalian, diundi pertama yang keluar namanya Yunus bin Matta. Nabi Yunus keluar namanya, tetapi orang tahu orang ini orang baik, orang ini orang saleh, jangan keluarkan ia dari perahu ini, badai semakin besar, kita semua akan tenggelam. Maka mereka meminta agar diundi kembali. Ternyata nama yang keluar tetap Yunus bin Matta. Allah takdirkan namanya yang keluar. Mereka mengatakan jangan keluarkan ia orang saleh, ia yang menjadi sebab datangnya pertolongan Allah. Akan tetapi jemaah sekalian, diundi kembali, ternyata nama yang keluar adalah Yunus bin Matta. Dan ketika dengan terpaksa dikeluarkan dari perahu jemaah sekalian, ternyata sudah ada ikan besar namanya Zunnun, katakanlah ikan paus, ikan yang sangat besar, dilemparkan langsung ia ditelan dan dibawa ke kedalaman lautan. Maka seketika jemaah sekalian, peristiwa malam dia berada pada 3 kegelapan malam, kegelapan kedalaman lautan, dan kegelapan perut ikan. Malam, kedalaman lautan, dan kegelapan perut ikan. Pada saat itu jemaah sekalian, Allah ilhamkan ke dalam jiwanya satu wirid yang semua kita sudah menghafal. Nabi Yunus alaihissalam menyatakan betapa dia adalah orang yang mentauhidkan Allah, mengkuduskan Allah, dan mengembalikan bahwa dia telah melakukan kesalahan, kezaliman berkenaan dengan meninggalkan dakwah. Maka yang dia wiridkan jemaah sekalian adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita belajar dari Nabi Yunus alaihissalam. Apa yang diucapkannya jemaah sekalian? La ilaha illa anta. Tidak ada ilah, tidak ada yang sembah illa anta, kecuali engkau. Dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia mengucapkan la ilaha illa anta, seakan Allah wujud ada di depan matanya, seakan Allah SWT sangat dekat dengannya, sehingga dia mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka, maha suci engkau ya Allah, seolah Allah di depannya. Kemudian dia kembalikan kesalahan itu, kezaliman itu kepada dirinya sendiri. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang kelima adalah doa yang kita belajar dari doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar jamaah sekalian, meski beliau adalah seorang mertua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, meski dia adalah orang yang Nabi pernah mengatakan bahwa Abu Bakar fil jannah, orang yang disebutkan Nabi pertama kali sebagai ahli surga adalah Abu Bakar, orang yang Allah Subhanahu wa taala firmankan wa sayujannabul abuhal aqtal ladzi yu'ti malahu yatazakka, telah akan dijauhkan dari neraka sejauh-jauhnya seorang yang paling bertakwa.
dia adalah Abu Bakar menyerahkan semua hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang imannya dibandingkan dengan semua iman umat Muhammad, imannya yang paling berat, yang paling tinggi, dan dia adalah seorang yang pertama masuk Islam. Tapi dia menjumpai baginda Muhammad SAW dan meminta diajarkan. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu doa, ajarkan kepadaku satu doa yang akan aku munajatkan di dalam sholat. Di dalam sholat, jemaah sekalian, kita bisa bermunajat, kita boleh meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang dimunajatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Apa doanya, jemaah sekalian? Nabi SAW mengajarkan kepada Abu Bakar, sebelum salam, sesudah kita tahiyatul akhir, di situ jemaah sekalian ada 3 doa. Sesudah at-tahiyatum barakatuh salawatu thayyibatun seterusnya sampai innaka hamidun majid selesai, maka ada 3 doa di situ. Doa yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri min fitnatil mahya wa mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Doa yang kedua, Rabbi ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Dan doa yang diajarkan Nabi kepada Abu Bakar adalah Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Doa ini hampir sama dengan doa Nabi Adam AS, hampir sama dengan doa Nabi Musa AS, hampir sama dengan doa Nabi Nuh AS, hampir sama dengan doa Nabi Yunus AS. Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira. Tuhanku, sesungguhnya aku telah melakukan kezaliman yang besar. Aku telah melakukan dosa-dosa yang besar. Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku kecuali Engkau. Wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli, maka ampunilah aku maghfiratan min indik, dengan ampunan yang ada di sisimu. Faghfirli maghfiratan min indik warhamni, dan kasihilah aku ya Allah, kasihanilah aku ya Allah, warhamni innaka antal ghafurur rahim, karena sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesudah baca doa ini jamaah sekalian, kemudian kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi biasanya doa ini kita mengajarkan pada sholat sunnah, karena kita berbatas dengan waktunya imam. Ada 5 doa berkenaan dengan kalau kita melakukan kesalahan, kezaliman, jamaah sekalian, kita dapat doa. Terlebih lagi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadisul qudsi, Nabi SAW menyatakan, yaqulu tabarak wa ta'ala, Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi telah berfirman, ya ibnu Adam, wahai anak Adam, selama engkau berharap dan meminta kepadaku, maka aku akan terima apapun yang engkau datangkan kepadaku, wala ubali, dan aku tidak peduli. Termasuk dosa-dosamu yang engkau datangkan kepadaku, aku akan terima itu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, sekiranya engkau telah melakukan dosa dan dosamu telah membumbung tinggi, ananas sama, telah sampai kepada tepi-tepi langit, dosamu sudah sampai seperti itu, kemudian engkau datang meminta ampunan kepadaku, maka aku akan berikan ampunan itu kepadamu dan aku tidak peduli. Ya ibnu Adam, wahai anak Adam, sekiranya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, sekiranya semua bumi ini adalah dosa kita, seluruh bumi ini adalah dosa kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala, sekiranya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi dan engkau tidak mensyarikatkan aku dengan sesuatu apapun, maka aku akan menjumpaimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Subhanallah, ada bentangan kasih Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari Allah bentangkan tangannya bagi mereka yang bermaksiat. Di siang hari Allah sambut mereka dengan ampunan di malam hari. Di siang hari Allah kembali bentangkan tangannya bagi mereka yang bermaksiat di malam hari. Subhanallah, kesempatan kita untuk kemudian menjadikan kesempatan di bulan Rajab ini sebagai kesempatan untuk meraih ampunan, pemaafan, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sembari berdoa kepadanya, Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina,
Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Irhamna ya arhamar rahim, irhamna ya arhamar rahim, irhamna ya arham. Yang selalu kita minta adalah kasih sayang, ampunan dan pemaafan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, karena dialah Al-Ghafur Al-Ghaffar, dialah Al-Afu, dialah Arhamar Rahimin, dan dialah Al-Hannan Mannan. Allah yang Maha melimpah kasih sayang. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang terbatas ini, karena akan ada tanya jawab insyaallah, mungkin saya tambahkan sedikit tentang jadi keberkahan bulan Rajab. Jadi di Rajab ini jemaah sekalian ada 4 hal kita perhatikan. Pertama, agungkan dia sebagai bulan suci, bulan Allah. Yang kedua, hindari kezaliman kepada Allah, syirik, kezaliman kepada sama, merendahkan, mengambil hak orang lain, kezaliman kepada diri, melakukan dosa. Dan yang kedua, yang ketiga jemaah sekalian, di Rajab ini kita terhubung dengan Isra Mi'rajnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Perjalanan yang fenomenal, yang spektakuler. Dan kalau kita bicara Isra Mi'raj, kita terhubung kepada Masjidil Aqsa, ya, Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Dan terkenang kita terhubung dengan saudara kita yang ada di Gaza, ya, yang semoga Allah SWT terus menjaga mereka, menolong mereka, Allah hadirkan pertolongan kepada mereka, ya. Allahumma ansur al-mujahidina fi Palestin, Allahumma ansur al-mustadafina minal muslimina fi Palestin, Allahumma ansur al-mazlumina minal muslimina fi Palestin. Dan jamaah, subhanallah, terakhir 2 hari ini kita menyaksikan ada hadirnya Allah, balasannya kepada orang-orang yang melakukan kezaliman kepada saudara kita yang ada di Palestina, ya. Bencana besar, kebakaran besar di LA, Los Angeles, yang luas kebakarannya itu hampir sama luas hancurnya Gaza, subhanallah. Dan saya mendapatkan kiriman video-video jamaah sekalian menarik, ada bola-bola api yang terbang entah dari mana, bahkan ada api yang datang dari langit, ya. Saya sangat tersentuh jamaah sekalian. Saya mau sampaikan jamaah sekalian, kalau yang namanya kezaliman tidak menunggu sesudah kematian, di hari dunia akan Allah SWT balaskan namanya kezaliman. Jadi jangan melakukan kezaliman. Sebab kalau ada orang kita zalimi, kemudian dia berdoa, maka di antara doa yang mustajab itu adalah doaul mazlum, doa orang yang terzalim. Kita tahu, menyaksikan bagaimana kezaliman yang terjadi pada saudara kita yang ada di Gaza, dan itu atas berkat bantuan Amerika yang luar biasa. Seolah mereka berperang dengan Amerika, dan hari ini Allah SWT hadirkan azab itu kepada mereka. Maka berhati-hati, ya, di bulan Rajab ini kita berbanyak istighfar, memuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali memperhatikan sholat kita karena Isra Mi'raj adalah sholat. Dan yang terakhir, sejak hari ini kita hadirkan kegembiraan untuk menanti datangnya bulan suci Ramadan. Meski ada yang mengatakan hadis ini hadis lemah, bahkan ada yang mengatakan hadis palsu, ya. Ketika Nabi SAW bersabda, man fariha biduhulir Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang gembira dengan hadirnya Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Jamaah, gembira kita bukan nanti pada gerbang Ramadan, bahkan gembira kita sudah dari bulan Rajab ini. Kita sudah senang, kita sudah gembira, dan kegembiraan kita ini jamaah sekalian kita rasakan karena betapa kita akan disucikan, kita akan diberkahi, kita akan dihantarkan kepada kesempatan untuk meraih semua pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir saya disebutkan, dan ini pun bahagian dari diskusi kita karena saya sudah tambahkan tentang hambatan ma'rifah, hal yang menyebabkan kita jadi terhalang dari mengenal Allah Subhanahu wa taala itu ada 4, ya. Pertama adalah dunia. Keterpesanan kita mendominasi dunia dalam hati itu menjadi hijab yang pertama. Kata Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Hikam, kaifa yusriku qalbasu warul aqwan muntabiyatun fi mir'atih, bagaimana hati kan bersinar sedangkan gambar-gambar dunia melekat pada cermin hatinya. Dominasi dunia pada hati menyebabkan kita jadi tidak bisa musyahadah dan merasakan muraqabah.
merasakan diawasi dan bisa memandang Allah Subhanahu wa taala akan pesona nama, pesona sifat dan afalnya. Yang kedua, kaifa yarhalu ilallah, bagaimana dia mau berjalan kepada Allah sedangkan dia masih senang memenuhi keinginan-keinginan syahwatnya. Kaifa yarhalu ilallah wa huwa muqabbalun bi syahwati, senang memenuhi syahwatnya. Dan yang ketiga, kaifa yuridu kaifa ayyadkhula khadratallahi, bagaimana dia punya kemauan untuk sampai kepada hadrat Allah sedangkan dia belum bersuci daripada junub-junub kelalaiannya, dia masih lalai. Dan yang terakhir, wa kaifa ayyahma'u ayyafhamad ta'ikal asrari wa huwa lam yatub min khafawati, bagaimana dia akan bisa memahami hikmah-hikmah rahasia Allah sedangkan dia belum bertobat, dia belum bertobat dari kekeliruan. Maka Rajab kesempatan kita meraih istighfar, Rajab kesempatan kita untuk kemudian berlari kepada gerbang pemaafan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rajab adalah kesempatan kita untuk bertobat. Demikian ya, jamaah.